kembali lagi di channel kita Cangkru Ilmu, melanjutkan pelajaran fisika yang kemarin. Apakah dua video sebelumnya bisa dipahami? Ya, menyinggung sedikit. Nah, ini kemarin kita belajar gerak di sisi miring. Nah, seperti ini contoh. Soal seperti ini ditanyakan, bisa dibaca gaya normal yang dikerjakan pada bidang N. N-nya ke sini. Berarti N ini berada di sumbu Y, karena sesuai diskusi kemarin bahwa yang menelusuri bidang ini sebagai sumbu X, ini sebagai sumbu Y. Nah, maka nanti yang perlu dicari adalah ini MG yang ini. Nah, ini bisa dilihat. Kalau yang ini misalkan seperti ini, yang ini sebagai W-sin, maka kita butuh yang ke sini, yaitu sebagai W cos. Nah, digambarkan ini. Nah, jadi satu bidang ini, satu benda ini, yang ini sebagai sumbu X, ini sebagai sumbu Y lah. Sumbu Y-nya sesuai diskusi kemarin, sigma gayanya sama dengan 0. Nah, nanti maka N ini sama dengan W cos theta. Nah, cos theta dari mana? Ya, dihitung ini. Jika ini sudutnya, ini sisi depan, ini samping, ini miring, maka cosnya yang mana? Tentu saja nanti kita tahu miringnya Pythagoras 6, 8, miringnya 10. Nah, maka cos theta sama dengan 8/10. Nah, sudah dikalikan. Nanti berarti didapatkan rumusnya, karena N sama dengan W cos theta, di mana W sama dengan M kali G, maka nanti M-nya 8, G-nya 10, 80 dikalikan cos theta 8/10, maka hasilnya sama dengan 64. Nah, tapi teman-teman jangan sekali-kali cuma dibayangkan ya. Nah, ini hanya latihan. Ini karena saya tidak bisa coret-coret di sini. Teman-teman harus menggunakan ini. Tidak apa-apa bukunya di sini dicoret, di sini dicoret, ini ditulisi seperti itu untuk lebih mudah ya. Oke, kita masuk ke subbab berikutnya, yaitu gerak benda-benda yang dihubungkan dengan tali. Oh ya teman-teman, sekali lagi semua gaya ini harus kita tahu digambarkan, mana cos mana sin, seperti itu, karena ini seperti di contoh tali ini nanti ya, ini harus digambarkan mana NA gaya normal A, mana WA, mana NB, mana WB, mana F, nanti ada T atau tegangan tali. Jadi kalau bab sebelumnya T itu sebagai periodi, nah ini sebagai tegangan tali, jangan bingung, tidak ada masalah ya. Nah, ini contohnya. Ini benda dihubungkan dengan tali, ada benda A dan benda B. Masing-masing memiliki massa MA dan MB. Nah, ini tetap kita meninjau dulu sebagai sumbu X. Kalau sebelumnya hanya satu benda, hanya satu, ini dua. Jadi ini namanya sistem. Ini nanti pengaplikasiannya banyak. Misal ini nanti misalkan main sama temennya, 2 orang ditali, terus satunya ditarik sama teman yang lain, seperti itu, atau yang lainnya. Nah, ini kita kaji terhadap sumbu X, selalu diingat ada sumbu X, sumbu Y lah. Ini dikaji dulu pertama untuk benda A atau yang belakang. Ini sumbu X-nya sama dengan Fx-A, sama dengan T, sama dengan MA-A. Dari mana? Nah, jadi benda ini, satu ini, ya, oh enggak bisa. Sebentar. Saya cari dulu. Saya cari dulu. Nah, ini. Nah, ini. Kita tinjau ini dulu sebagai balok A. Nah, di sini karena sebagai sumbu X, ingat hanya sebagai sumbu X, maka yang diperlukan tentu saja kan hanya ini. Oh, sebentar. Saya buat garis baru.
bisa. Oke. Nah, ini berarti kan hanya yang ini. Ini. Nah, ini kan ini tetap ya asumsinya baloknya licin. Nah, kalau dia tidak licin, di sini pasti ada F kecil. Nah, tapi karena licin dia tidak ada F. Oke ya, jangan bingung. Nah, dia ditarik ini di sini narik. Ini orangnya di sini narik. Nah, ini maka di sini bekerjalah tegangan tali atau T lah. T ini dari sini. Nah, jadi sigma gaya yang mana? Ya T ini. Nah, inilah sebagai T ini. Sigma gaya ini sama dengan, karena bendanya kan bergerak, berarti sama dengan MA kali A. Nah, seperti itu. Jangan bingung ya. Mudah. Nah, oke, kita hapus dulu. Oke. Nah, terus kita tinjau lagi pada benda B. Nah, sebenarnya sama, benda B ini. Nah, namun pada benda B itu beda. Kenapa? Kalau yang A tadi kan hanya T. Lah, T itu begini. Karena ini ditarik ke sini, maka A itu mengalami tegangan tali ke sini. Nah, tapi yang B itu kan juga ibaratnya kayak ada yang apa istilahnya? Kalau bahasa Jawa gandoli ya, ada yang dia nempel lah. Ini ke sini T-nya. Nah, ini sebenarnya ini sebagai T, ini juga sebagai T sama. Atau ini dianggap TA, ini T, ini TA, ini TB. Tapi sama nilainya, makanya nggak usah ditulis A dan B seperti itu. Nah, itu sama lah. Sistem inilah yang menjadi ini. Maka X-nya kan F, kan sigma gaya. F karena dianggap positif bergerak ke sana kan positif. Nah, itu sebagai F min T. Nah, ini. Nah, begitu ya. Jadi tegangan tali itu apa sih? Dia gaya apa ya? Ya dia itu ini kan talinya pasti ketarik kan. Kalau karet ya molor, tapi kalau tali ya enggak molor. Tapi dia kan tegang lah. Tegang itulah sebagai bentuk gaya begitu ya. Oke lah, makanya ini teman-teman harus sering nyoret-nyoret di sini, enggak masalah di sini. Ya, jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sekarang pertanyaannya adalah jika itu sistem. Nah, jika sistem artinya keseluruhan ini. Segini ini. Nah, lalu apa yang bekerja tadi ditinjau ini tinjauan 1, ini tinjauan 2, sekarang ini tinjauan 3. Nah, oke, jangan bingung. Nah, kalau yang bekerja seperti ini kayak apa? Nah, ini persoalan. Jadi kan tadi sesuai diskusi kan ini sebagai ini ke sini positif ya. Nah, ini sebagai F. Maka di sini tadi sepakat ini ada T atau TB. Ini TA. Nah, inilah maka F dikurangi T ini ditambah T ini. Nah, nanti ini kan saling menghilangkan. Jadi kalau secara keseluruhan sebenarnya ini nanti seolah-olah ini tidak ada talinya ini. Talinya ini tidak ada. Nah, seperti digabung. Itu kalau kita melihatnya secara sistem. Ya, jadi seolah-olah kalau kita ngeliat sistem itu ya seolah-olah tidak ada talinya gitu loh. Makanya hilang. Oke ya. Maka tetap sigma gaya sama dengan M kali A. Nah, karena ada dua benda, nah, bisa saja benda-benda ini punya massa masing-masing kan, tapi percepatannya sama. Nah, maka M-nya digabung. Nah, penjumlahan. Nah, maka ya sama. Maka A-nya berapa? Ya ini. Nah, mudah kan? Nah, untuk belajar ini harus pelan-pelan karena ini basic yang harus dipahami. Nah, nanti kalau ini udah bisa, katrol pun gampang. Tapi itu ya poinnya, bisa dipahami dengan mudah. Lalu kita lanjut. Oh iya, sekali lagi, kalau dia terhadap sumbu Y, karena dia tidak bergerak naik turun, itu pakai hukum Newton
1. Nah, sigma gaya sama dengan 0. Tapi terhadap sumbu X, dia kan bergerak, maka sigma gaya sama dengan MA. Nah, itu harus dipahami konsep itu. Jadi kadang kita itu soal itu hanya punya M dan F. Cari A, lah A-nya dari mana ya? Coba kita pakai dulu sumbu Y kayak gitu. Kadang soal itu F-nya enggak tahu, MA-nya tahu ya. Kita tinjau sumbu X-nya. Jadi itu latihan, harus dilatih dengan mengerjakan soal-soal. Kita coba nih gerak benda di dalam lift. Nah, ini coba. Nah, ini contoh lift. Tentu teman-teman semua sudah pernah dong masuk lift. Nah, nanti kejawab. Kenapa sih waktu kita naik lift itu kadang kita kayak ringan gitu loh. Kadang agak mual karena ringan. Kadang kok berat. Nah, ini nanti terjawab di sini. Nah, ini lift itu dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Ini gimana? Kalau diam itu kan waktu pertama kali naik. Bergerak dengan kecepatan konstan, kan kecepatannya konstan. Jadi kalau pertama kali dia ngangkat, dia kan mengalami percepatan. Tapi kalau misalkan dia liftnya tinggi kayak di Dubai gitu, mungkin setelah rantai keempat itu dia sudah konstan kecepatannya. Nah, dia tidak mengalami percepatan. Nah, itulah di sini rumusnya seperti ini. Jadi kecepatan konstan itu saat dia sudah mencapai ketinggian tertentu, jadi sudah sama kecepatannya. Kalau awal-awal kan dia kayak diangkat, ada percepatan gitu kan. Dari diam menuju kecepatan tertentu itu pasti ada percepatan. Nah, ini menggunakan GLB biasa. Nah, dengan berarti kan tadi sudah diskusi percepatannya 0. Nah, maka ya ini sigma gaya sama dengan 0. N-nya tetap gaya normal, W-nya tetap. Maka gaya normalnya sama dengan MG. Gaya normal itu kan sebenarnya fiktif ya. Karena dia kan tidak ada. Tapi gaya normal itu hanya menunjukkan sebenarnya gaya yang ada di dalam sistem itu gitu. Nah, sebenarnya. Jadi gaya normalnya ya gaya yang ada dalam sistem itu. Sebenarnya mana sih gaya yang mendominasi seperti itu aja. Oke, jadi kalau dia diam atau kecepatannya konstan, kasusnya ini ya. Jadi soal harus benar-benar dibaca. Dia bergerak kecepatannya konstan atau kecepatannya berubah. Kalau berubah berarti ada percepatan dan perlambatan. Lalu case kedua, liftnya bergerak ke atas nih. Naik ke atas. Nah, karena naik ke atas, dia pasti mengalami percepatan. Iya kan? Dari diam menuju naik, berarti kan mengalami percepatan. Jadi percepatan itu kalau membayangkannya dari diam menuju kecepatan tertentu. Nah, itu pasti mengalami percepatan. Oke ya. Maka sama sigma gaya sama dengan M kali A. Tapi sigma gayanya yang bekerja ya tadi. Ada N, ada W ya. Sama lah. Nah, sebenarnya sama kayak ini. Tapi ini nanti tidak 0 lah. Ini ganti MA. Maka N sama dengan W plus MA. Nah, apa maknanya ini? Nah, ini apa sih persamaan ini? Ya kan? Lah W-nya nanti diganti dengan M kali G. Nah, apa maknanya sebenarnya? Jadi kalau kita naik itu kan sebenarnya kalau kita massa kita adalah M kali G. Lah ketika naik dia kan mengalami percepatan. Maka G itu kan nanti akan dikurangi. Ya. Jadi D-nya dikurangi A, maka kita itu harusnya kalau ke atas merasa lebih ringan berat kita. Nah, karena percepatannya kan berkurang, saling menghilangkan maksud kami. Jadi kalau naik itu kan ada A, percepatannya A. Sedangkan ada gravitasi yang arahnya ke bawah. Itu kan saling mengurangi kan, minus kan. Nah, itu kenapa kadang kalau naik lift badan kita terasa lebih ringan. Begitu ya. Oke, mudah-mudahan tidak bingung. Lalu ada kasus lift dipercepat ke bawah. Nah, sama kalau ini kan karena naik N-nya positif, W-nya negatif. Kalau yang ini karena turun, W-nya positif, N-nya negatif. Sama sigma gaya sama dengan MA. F sigma gayanya sama dengan W min N. Nah, N-nya sama dengan W min MA. W-nya diganti lagi nanti jadi MG lah. Ketika turun,
itu kan ketika benda ini turun. Ketika nanti turun sini ya. Nah, ini kan A-nya di sini. Nah, berarti kan A dan G ini saling menambahkan. Ya kan, bener ya. Nanti percepatan akhirnya kan, atau percepatan totalnya kan, sama dengan A ditambah G. Nah, inilah kenapa berat kita kalau turun itu seolah-olah naik. Nah, sedangkan kalau pas posisi naik, A-nya kan naik. Ya, maka percepatan totalnya itu nanti sama dengan A min G. Nah, maka berat kita itu kan nanti adalah M kali A. Nah, A-nya kan lebih kecil. Makanya kalau pas naik, kita jadi terasa ringan. Oke ya. Ya udah enggak bingung. Nanti dipraktekkan naik lift sendiri. Oke, tapi poinnya itu. Jadi makna di sini dari gaya normal sama dengan berat ditambah MA itu ya ini gaya normalnya lebih besar. Nah, artinya maksudnya di sini tuh gaya normal itu apa sih? Kenapa gaya normalnya lebih besar? Nah, jadi gaya normal ini kan gaya yang membebani ini kan, bordesnya lift atau lantainya lift lah, ya. Itu kan membebani kan. Otomatis karena dia naik, ini terbebani. Jadi ada berat, ada liftnya yang naik gitu loh. Maka N-nya besar atau plus. Sedangkan kalau pas dia turun itu kan liftnya kan hanya beratnya, terus gaya MA-nya kan turun ya. Nah itu kan enggak terlalu berat lah gitu. Kalau naik itu kan ya ada masa liftnya inilah. Ada beban liftnya, ada kalau turun kan lebih ringan lah, itulah maknanya. N-nya ini artinya lantainya ini yang yang kita injak ini lebih berat. Bebannya lebih tinggi lah seperti itu. Kalau turun bebannya lebih ringan. Nah, itu maknanya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi tetap harus dilatih soal-soal ini untuk memahami sistemnya. Oke, kita masuk ke katrol. Kita masuk sedikit ke katrol. Nah, katrol ini seperti yang kita singgung biasanya paling gampang itu sebenarnya waktu kalau kita punya sumur. Nah, nanti punya sumur kan bisa lah. Ini sistem ini dianggap ini hanya naik. Otomatis karena ini naik, yang B ini naik, otomatis yang A kan akan turun, maka A-nya turun. Nah, jadi ini bedanya. Kalau tadi di dalam meninjau satu sistem, misalkan seperti ini. Nah, ini kan tadi ada Y, yang sini X. Benar ya? Nah, kalau yang ini ya tetap sama, nanti ada untuk benda itu ada Y, ada X untuk satu benda ya. Sekali lagi untuk bendanya sendiri. Artinya benda A dan benda B. Tapi kalau kita melihat sistem, itu kan berarti seperti ini. Ini seperti ini. Nah, artinya ini sebenarnya saling berhubungan gitu loh. Ini dan ini itu nanti secara sistem keseluruhan sama. Menjadi satu kesatuan atau dianggap X saja gitu atau Y saja gitu. Nah, inilah kenapa nanti di sini resultan gayanya itu ya total penjumlahannya. Oke, kita coba masing-masing. Kita seperti tadi gaya yang bekerja pada balok A, karena A ini kan bergerak, ini ya A ya, dia bergerak ke bawah. Nah, bergerak ke bawah. Nah, selalu diingat tegangan tali itu berlawanan dengan bendanya, dengan arah bendanya, karena dia kan menegang atau stres talinya itulah, ini sebagai T-nya.
Nah, ini sebagai T-nya. Jadi sistem ini nanti dikaji ini sebagai benda A. Nah, ini sama dengan selalu diingat rumusnya. Cuma ini sigma gaya sama dengan MA. Hanya, nah kita itu harus bisa menggambarkan, harus digambar. Kadang kita itu nggak bisa gambar soal, kita nggak tahu mana T, mana W, A-nya itu arahnya kemana. Terus juga nanti nggak tahu masanya itu yang mana, masa 1, masa 2 lah. Itu makanya harus ditulis, jadi kayak gambar matematika gitu loh, dioret-oret. Kalau nggak akan bisa. Jadi ini sigma gaya sama dengan MA kali A. Maka WA min T, nah ini WA-nya, ini T-nya, sama dengan MA kali A. Ya, sangat mudah. Untuk B gimana? B sama, tapi arahnya berbeda. Kalau yang A, dia kan ke bawah arahnya. Percepatannya kan ke bawah, maka WA-nya positif atau massa beratnya, maksud kami berat bendanya positif. Tapi karena B ini dia naik, kan berlawanan dengan WB, maka dia negatif ini. Nah, tadi yang T di sini nanti T di sini bentar. Nah, untuk benda B ini begini yang lihatnya. Nah, ini nanti T-nya karena searah dengan A dia positif. WB-nya yang negatif sama dengan sama MPA. A-nya kok sama? Ya sama. Ini kalau percepatannya 2 ya di sini 2. Kan berhubungan. Ini kan dalam satu tali atau satu sistem. Tapi masanya berbeda. Oke, mudah-mudahan tidak bingung. Lalu ini jika melihat sistem kayak tadi, maka nah ini sebenarnya kan penjumlahan. Jadi nanti di sini ini tuh WA ditambah WA dikurangi T yang ini ditambah T ini. Nah, dikurangi T ini ditambah T ini dikurangi WB. Nah, tapi seperti yang saya sampaikan bahwa kalau di dalam sistem maka T-nya ini dianggap tidak ada. Bukan dianggap tidak ada, saling menghilangkan maksud kami. Jadi T ini menghilangkan ini menghilangkan ini. Nah, maka jadilah rumus ini, tinggal WA min WB sama dengan MA kali A ditambah MP kali A. Maka A-nya sama dengan, nah A-nya sama dengan ini, selisih M-nya, selisih masanya dikali G dibagi massa total. Ya. Jadi kalau bisa menggambarkan sistemnya, akan mudah. Jadi rumusnya sama, MA. Tapi kalau bendanya digabung, ya masanya digabung lah. Seperti itu saja. Jadi kalau gayanya yang digabung seperti ini ya, atau dikurangi lah ya. Nah, kalau yang ini M-nya itu digabung karena satu kesatuan. Karena dianggap percepatan ini akan mempengaruhi keduanya. Makanya masanya adalah massa total. Nah, itu jangan bingung. Sekali lagi jangan bingung. Nah, ini sama. Nah, akhirnya dari sinilah penurunan yang tadi itu menjadi ini. Nah, kan sama ini yang 4.16. Kan sama dengan 4.15. Jadi, kalau dalam sistem tadi kita sigma gayanya itu sama dengan sigma MA lah, sigma kan menjadi sigma. Jadi massa itu bisa total karena dia penjumlahan dua-duanya. Nah, begitu ya. Oke, nah ini. Nah, untuk cari tegangan talinya gimana? Ya, ini sama tadi kan tinggal ini aja. T-nya ini. T-nya ini kan nanti kalau kita dari A ya berarti T-nya sama dengan WA min MA kali A. Nah, ini WA min MA kali A. Kalau kita meninjau dari B, benda B, ini kan berarti T sama dengan WB ditambah MP kali A. Ya sudah itu aja. Tegangan talinya seperti itu. Sudah kan ya? Nah, jadi tegangan tali itu dibayangkan bahwa tali itu mengalami stres atau gaya sekian. Nah, itu. Jadi sebenarnya ini enggak nampak kayak seperti tegangan tali itu kayak gaya normal, tidak nampak. Tidak bukan gaya yang bekerja langsung terhadap benda itu. Dia bekerja terhadap sistem. Kayak gaya normal kan bekerja terhadap meja atau alasnya. T-nya ini gaya yang bekerja terhadap talinya. Jadi bukan ke bendanya itu. Itu poinnya.
Oke, untuk pengayaan kita coba contoh soal. Nah, ini dua benda A, B dengan masing-masing, ingat masanya 5, B-nya 3 lah. Ini kita harus langsung menggambar di sini. Nah, berarti ini sebagai WA. Ini sebagai WB. Nah, terus ini ada ke sini sebagai T. Ini juga ngalami T. Nah, ini juga digambar semua. T. Ini juga T. Nah, kita gambar dulu. Di sini dicoret-coret. Ini masanya 5. Ini 3. Oke, berarti kita sudah punya gambaran nih. Harusnya ini lebih berat yang A itu. Apa yang akan terjadi dengan sistem? Selanjutnya kita baca soalnya. Gaya P diberikan pada katrol dengan arah ke atas. Lah, ini. Dia ditarik. Katrolnya ini ditarik. Jika mula-mula kedua balok diam dan santai, berapakah percepatan balok A apabila besar P sama dengan 60? Nah, ini ada sesuatu nanti. Oke, kita langsung. Maka WA sama dengan MA kali G maksud saya. Berarti 50 Newton ini ya. WB atau sama dengan MB kali G sama dengan 30. Nah, mula-mula benda itu diam. Nah, mula-mula benda itu diam. Maka, apa yang terjadi? Sigma gaya sama dengan 0. Nah, maka P min sigma gaya sama dengan 0. Atau sigma gaya sama dengan P. Nah, T sama dengan setengah P. Nah, apa maknanya? Kok tiba-tiba kita punya setengah T ya? Nah, apa maknanya? Nah, ini meninjaunya di sini. Nah, dipotong sekian. Nah, maka ini nanti P ini sigma gaya ini atau ini. Nah, ini kan P min sigma F atau 2T ya ini loh. T-nya kan 1 2. Nah, ini nanti 2F-nya menjadi 2T. Nah, maka di sini T sama dengan setengah P. Nah, P-nya kan tahu 60 Newton. Nah, berarti T-nya ketemu. Nah, benar ya, T-nya ketemu. Nah, udah tahu ya. Nah, T-nya ini ketemu. Ini dan ini. Sama dengan setengah P atau 30. Nah, lalu pertanyaannya tadi apa? Percepatan A. Nah, A ini mengalami percepatan berapa? Nah, ini jadi dihitung. Jadi ini sebagai T-nya kan, T-nya ini kan sama. Ini T-nya katrol. Nah, ini sebagai TA-nya dihitung. Nah, atau ditinjau dari benda A. Karena yang ditanya soalnya kan berapa percepatan benda A, maka kita tinjau ini. Nah, kita pakai ini. Awalnya diam. Jadi dia itu belum bergerak, makanya sigma gayanya sama dengan 0 karena awal mula-mula. Nah, maka TA karena dia ditarik ke atas ya, berarti ini TA ini positif dikurangi beratnya ini sebagai negatif sama dengan 0, maka TA sama dengan MA kali G. TA itu sama dengan tadi 50. Nah, tadi karena TA-nya berapa? T ini berapa? 30 kan. Berarti kan T ini lebih kecil. Ini. Gaya ini lebih kecil kan? Ini cuma 30, yang ini beratnya ini 50. Nah, maka balok A tetap diam atau A-nya 0. Jadi sebenarnya gini, maksud dari soal ini, kita itu harus sudah bisa membayangkan. Ini kan benda A sama benda B. Ini kan tidak sama ya beratnya ya. Artinya ketika ini ditarik, straight gini ya, naik ke atas ya, maka yang A itu kan diam gitu loh. Yang B yang akan naik. Nah, artinya geser. Jadi ini nanti naik, yang ini talinya naik, yang ini talinya naik, yang ini talinya naik, yang ini tetap diam. Nah, jadi soal itu sudah dari masanya sudah kelihatan sebenarnya. Oh, benda A itu akan diam gitu loh. Nah, makanya dia pakai ini.
Nah, mesti awal-awal susah. Oh, kenapa ya? Kok diem? Kenapa enggak dua-duanya naik? Gitu loh. Ya nanti kalau talinya mentok, yang B sudah nyampe sini ya A naik gitu loh. Tapi pertama-tama itu kan pasti ini ketika ini naik, yang ini aja naik karena ini belakangan karena lebih berat gitu loh. Ya, artinya sebenarnya gaya ini tidak cukup. Ini loh, 60N ini tidak cukup untuk mengangkat dua-duanya. Kita sudah bisa tahu nih. Lawang yang ini aja 50, ini 30, berarti ini kan kedua gaya ini kan 80. Berarti P ini kan tidak cukup untuk mengangkat dua-duanya. Pasti kan hanya angkat yang paling ringan. Nah, itulah contohnya. Mudah-mudahan tidak bingung. Oke?